Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan berada pada posisi yang sangat diminati pada dekade terakhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari ketertarikan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan pergunaan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu khusus pula. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength, kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama, supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang terakhir, yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Nelson Jones 2018. Tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat atau kata-kata, ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruh penggunaan keterampilan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar konseling terdiri dari yang pertama, keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan arul verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseling perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu yang pertama, keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, pemahaman mendalam, serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, modelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Dan yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Secara implisit dapat dicermati bahwa sebagian besar keterampilan yang dikemukakan tersebut melibatkan kemampuan konselor dalam berkomunikasi. Salah satu bahasa yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2018, yaitu komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur, atau
posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor terutama melalui mata dan alis merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan yang konselin lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam menyelenggarakan konseling.